Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Ushul As-Salasah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentafakuri apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Kita mentafakuri bagaimana pergiliran malam siang. Kita mentafakuri bagaimana kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, yang mana semuanya tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengatur dengan begitu rapi, ya, dengan begitu sempurna, dengan begitu penuh kebijaksanaan. Dan yang tidak lain tidak bukan yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya, yaitu Al-Qur'an. Maka siapa yang mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, maka dia akan sampai kepada ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, jangan sekedar kita mengharap pahala bacaan saja, tetapi semakin seseorang yang memahami apa yang dia baca, justru pahalanya semakin besar. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika ditanya besaran mana pahalanya orang yang menghatamkan satu Al-Quran tetapi dia tidak mentadaburinya, dengan orang yang membaca 1-2 ayat tapi dengan tadabbur. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang besar pahalanya adalah dia yang membaca 1-2 ayat tapi dengan tadabbur. Karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk ditadaburi. Oleh karenanya di sana ya, Fudail bin Iyad juga mengatakan Al-Quran ini diturunkan untuk ditadaburi kemudian diamalkan. Tetapi banyak di antara manusia yang mencukupkan diri ya dengan membacanya saja. Maka kita ya belajar kitab ini juga di antaranya kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam kitab ini banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan. Oke, berikutnya qala al-mu'allif rahimahullahu taala, war-rabb huwa al-ma'bud, dan Rabb dia adalah yang disembah, yang diibadahi. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah Ar-Rabb. Dan Allah itu punya berapa nama, Pak? Berapa sifat? 99. Itu yang kita ketahui atau yang umumnya banyak diketahui oleh manusia. Padahal sebetulnya banyak sekali. Ya. Tetapi yang disimpulkan oleh kebanyakan ulama ada 99. Ya, sering kita lihat ada di cover Al-Quran. Tetapi sejatinya nama dan sifat-sifat Allah sangat banyak sekali. Hal itu termaktub dalam hadis Nabi SAW ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bikulli ismin huwalak ya samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak. Jadi nama-nama, aku berdoa kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki, baik yang engkau turunkan di dalam Al-Quran, yang engkau ajarkan kepada seorang hamba daripada hamba-hambamu, dan nama-nama yang hanya engkau yang mengetahui, yang engkau rahasiakan di ilmu ghaib. Ini menunjukkan bahwasanya ada banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui ya hanya sebatas itu saja. Di sini Ar-Rabb wal Ma'bud ay huwallazi yastahiqu ay yu'bad. Jadi Rabb
Itu Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang berhak untuk diibadahi, disembah. Ar-Rabb huwa al-Khaliq al-Malik al-Mudabbir li jami'il umur. Jadi ketika kita menyebut nama Allah Ar-Rabb, maka terkandung di dalamnya bahwa Allah itu adalah yang maha pencipta, yang menciptakan, Al-Malik yang menguasai, kemudian Al-Mudabbir li jami'il umur yang mengatur segala urusan. Nah, ini yang harus kita hadirkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringnya kita dengan kalimat apa? Kalau enggak Allahumma, dengan Rob, Robbana atau Robbi. Nah, ketika kita menyapa Allah dengan nama ini, maka harus hadirkan dalam hati kita, dalam benak kita, pemahaman bahwa Allah ya Rob. Nah, kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan semua ini, Allah yang menguasai segalanya, dan Allah yang mengatur segala urusan. Nah, kalau kita meyakini hal ini, maka akan mudah, ya, diri kita terdorong untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah, sembahlah Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Subhanallah. Jadi orang yang bertakwa adalah dia yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah dia yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dia mengaku sebagai hamba Allah, tetapi ternyata dalam praktek kehidupannya dia masih percaya kepada jimat-jimat. Dia masih percaya kepada khurafat-khurafat yang berbau tatoyur, ya, menyandarkan keberuntungan, kesialan kepada satu benda atau kepada satu waktu dan seterusnya. Nah, berarti orang ini kurang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bisa terjerumus kepada kesyirikan. Atau dia masih percaya kepada dukun-dukun, kepada ramalan-ramalan. Waliyadzubillah. Jadi sembahlah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kemudian Allah melanjutkan lagi, alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Masya. Yang mana kita mudah berjalan di atasnya, ya. Kita bisa beristirahat di atasnya. Kita bisa apa lagi, Pak? Ya, bersosialisasi, menjalani kehidupan, mencari nafkah, berkeluarga dan seterusnya di bumi ini. Ya, kemudian was-samaa'a binaa, dan Allah menjadikan langit sebagai atap. Subhanallah. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, wa ja'alna as-samaa'a saffan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terjaga. Subhanallah. Jadi langit ini atap yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Luqman, ya, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kau lihat, engkau saksikan sendiri. Pernah lihat nggak Pak? Ada tiang di langit ini yang menyangga langit? Tidak ada. Hah? Tidak ada tiang langit ini, subhanallah. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang menciptakan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendesain semua ini? Allah Subhanahu wa taala. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan Allah Subhanahu wa taala tancapkan gunung-gunung di muka bumi ini supaya bumi ini tidak goyah. Subhanallah. Wa basa fiha min kulli dabbah, dan kemudian Allah perkembangbiakan banyak makhluk di muka bumi ini. Wa anzalna minas sama'i ma'an, kemudian kami turunkan, kata Allah, dari langit air hujan. Fa ambatna fiha min kulli zaujin karim, kemudian kami tumbuhkan, ya, dengan air hujan itu di bumi Allah tumbuhkan banyak macam tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, maka perlihatkanlah kepadaku wahai orang-orang musyrik apa yang telah diciptakan oleh berhala-berhala kalian yang kalian sembah itu.
Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya pantas tidak berhala-berhala atau tuhan-tuhan yang disembah selain Allah itu mendapatkan persembahan dari manusia. Pantas tidak untuk disembah, untuk diibadahi. Sedangkan mereka tidak memiliki sifat penciptaan. Ada yang menyembah berhala patung, Lata, Uzza. Mereka bisa nggak menciptakan? Tidak bisa. Ada yang menyembah apa lagi, Pak? Hah? Sapi. Bisa nggak sapi menciptakan? Disuruh dia makhluk diciptakan. Ada yang menyembah Nabi Isa. Bisa nggak Nabi Isa menciptakan? Tidak bisa. Ada yang menyembah Maryam, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Tidak bisa. Jadi yang memiliki sifat penciptaan, penguasaan, pengaturan terhadap alam semesta, maka inilah yang berhak untuk diibadahi. Maka di sini ya bunyi ayatnya adalah sebagai apa tantangan, fa'aruni madzal ladzina khalaqal ladzina min duni. Maka perlihatkanlah kepadaku wahai orang-orang musyrik apa yang telah diciptakan oleh Tuhan-Tuhan kalian. Balidz zalimuna fi dhalalin mubin, bahkan orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air hujan yang kemudian dengan air hujan itu Allah tumbuhkan ya, buah-buahan yang itu menjadi rizki bagi kalian. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dari air hujan itu kalian kemudian bisa minum, dari air hujan itu kalian kemudian bisa menyirami pohon-pohon kalian yang kemudian kalian gunakan ya pohon-pohon itu untuk memberi makan kepada hewan-hewan ternak kalian. Mata'al lakum wa li'an'amikum, dalam ayat yang lain sebagai kesenangan, kenikmatan untuk kalian dan hewan ternak kalian. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menciptakan kita, menghadirkan kita di alam semesta ini tok plok, tidak. Tetapi Allah hadirkan juga apa? Fasilitas, sarana prasarana untuk menunjang kebutuhan hidup kita. Tetapi jangan sampai kemudian kita lupa ya kepada tujuan untuk apa kita diciptakan, yaitu untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian sarana prasarana yang Allah hadirkan, fasilitas yang Allah hadirkan di dunia ini malah kemudian membuat kita terlena, terlalaikan, bahkan banyak di antara kita yang kemudian saling berebut, ya, saling membunuh untuk rebutan apa Pak? Sarana prasarana yang ada di dunia ini. Padahal sebetulnya cukup. Ya kata Nabi SAW, rezeki kalian itu adalah apa yang kalian makan, kemudian jadi kotoran, apa yang kalian pakai, kemudian usang, dan apa yang kalian sedekahkan itu yang akan kalian bawa nanti di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara kita yang kemudian merasa kurang, akhirnya berebut dan terus seperti itu. Jadi terjadinya banyak kekacauan di muka bumi. Sejatinya faktornya adalah tadi ya. Karena kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada adanya hari akhirat, dan tidak adanya keqanaatan dalam diri kita, sehingga kemudian timbul segala macam perselisihan ya, itu berebut harta, kemudian berebut tahta, kemudian apa lagi? Wanita ya. 3 fitnah dunia yang dahsyat, harta, tahta, wanita. Nah, mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semua ya dari segala hal yang bisa memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, terutama perkara ibadah ini. Jangan sampai kita memalingkan satu ibadah pun kepada selain Allah. Jadi apapun jenis ibadah maka tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya Nabi sangat marah besar ketika selesai perang atau waktu itu hendak mau perang, para sahabat melihat ada pohon Datu Anwat. Para sahabat kemudian meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, itu pohon dulu kita waktu masih musyrik sering menggantungkan pedang-pedang kita di pohon itu. Kalau kita gantungkan pedang-pedang kita di pohon itu, oh pedangnya jadi hebat, jadi ajaib, pasti menang kita nanti perang. Ayo ya Rasulullah kita gantungkan di situ. Nabi langsung marah di situ. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalian betul-betul mengucapkan kalimat seperti apa yang dulu diucapkan oleh Bani Israel. Ij'al lana alihatan kama lahum alihah.
Jadi Bani Israel ketika bersama Nabi Musa baru diselamatkan ya dari laut kejaran Firaun. Baru diselamatkan ketika melihat ada sekelompok kaum menyembah berhala, pengikutnya Nabi Musa apa? Wahai Musa, jadikan bagi kami berhala Tuhan yang bisa kami sembah tuh seperti kaum itu. Subhanallah. Jangan sampai kita seperti itu. Ya. Makanya Nabi menyebutkan ketika ditanya dalam hadis riwayat Bukhari, ketika ditanya tentang dosa yang paling besar, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah, padahal Allah lah yang telah menciptakan. Masya Allah. Jadi kalau kita ya mengagungkan sesuatu, maka jangan sampai kemudian kita berlebihan pengagungannya sampai kita menyembahnya dan seterusnya. Padahal benda itu atau makhluk itu tidak menciptakan kita sama sekali, dan menciptakan kita adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum jami'an Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka